Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kembali bersama saya Steve Kolibu yang akan menemani Anda semua di Forum Kawanua. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Palang Merah Internasional ya untuk hari ini ya. Topik kita hari ini setetes darah membantu sesama. Pagi ini nanti juga akan bersama dengan rekan saya ada Calvin. Selamat pagi Calvin. Pagi juga Steve. Oke, terima kasih. Dan tapi di sini nggak cuma kita berdua doang kan ya? Betul sekali Steve. Pastinya ada narasumber-narasumber Iya. juga. Ada siapa saja yang sudah siap untuk berbagi di sini, Calvin? Baik, terima kasih Steve. Di studio sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama saya sebut dengan hormat Dr. Stephen Lapian, Kepala Unit Pengelola Darah RSUP Prof. Kando Manado. Selamat pagi dokter. Pagi pirsawan TVRI, RRI. Dok. RRI, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya. Memang settingan kita pagi ini kita juga live streaming, Dok. Ya. Oh, terima kasih. Kabar sehat dok? Luar biasa. Salam kemanusiaan. Oke, luar biasa ini. Dan di samping dokter Stephen ini ada dokter Harold Sepang. Bacanya gimana ini kalau untuk gelar? IFO K ini tuh Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Minahasa Utara. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Sehat juga dok. Puji Tuhan, sehat luar biasa. Memang begitu ya dok. Kalau bekerja di bidang kemanusiaan itu harus tetap yang semangat, nggak boleh yang loyo-loyo dok ya. Iya, iya, betul. Harus tetap istilahnya gimana ya? Sehat agar supaya masyarakat yang dilayani juga Iya, sehat. betul. Harus jadi contoh buat masyarakat. Oke baik. Dan bagi Anda pendengar kami ingatkan kembali bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami dalam Forum Kawanua pada pagi ini bisa menghubungi kami di 082195835080 dan Anda juga bisa menyaksikan dialog Forum Kawanua kita pada pagi hari ini lewat live streaming kami di RRI Manado, tentunya di media sosial Facebook. Dan Steve, mungkin sebelum kita masuk pada topik, kalau berbicara mengenai Palang Merah Indonesia ini sebenarnya fokusnya tidak hanya donor darah atau transfusi darah ini, karena memang awal Palang Merah Indonesia terbentuk itu tahun 1948, tepatnya hari ini 8 Mei 1948 ini dibentuk karena pada zaman itu oleh Henry Dunant itu menjadi pelopor katakanlah. Betul. Untuk bagaimana menolong masyarakat atau warga yang karena waktu itu kan perang salah. waktu itu ya, masih ada perang antar negara, kemudian juga dia melihat bagaimana ini kasihan juga ya prajurit-prajurit Betul, ketika injury, ketika luka ataupun juga terkena apalah begitu ya, tidak ada yang menolong. Betul, Steve. Namun topik kita pada pagi hari ini memang saya spesifiknya ke transfusi darah ini karena kalau berbicara secara luas mengenai Palang Merah atau organisasi Palang Merah Internasional ini agak lumayan Nggak habis besar. 1 jam ya, Betul, Calvin ya. Jadi cukup. kita fokus karena memang kalau orang awam seperti kita, kalau PMI pasti kalau ketika kita butuh darah, Calvin. Betul. Orang tahunya PMI itu Palang Merah Indonesia itu yang kayak pasti darah. Nggak Iya. jauh-jauh dari darah sebenarnya. Oke, kita langsung saja Steve. Saya ke Dokter Stephen ini. Kalau berbicara Palang Merah Internasional, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Kalau tadi saya sudah bilang awal mula terbentuk ini karena perang di tahun tersebut di tahun 48, tepatnya hari ini 8 Mei 1948. Nah kalau zaman sekarang ini dok, atau di dunia modern sekarang seperti ini, sebenarnya eksistensi dari Palang Merah Indonesia di Indonesia ini ataupun di Sulawesi Utara ini seperti apa sampai sekarang ini dok? Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Dokter Harold. Ya, lanjut. Saya sebenarnya dokter di unit pengolah darah Rumah Sakit Kando, tetapi sebelumnya saya juga relawan tenaga sukarela PMI Manado yang waktu tahun 2014 waktu banjir bandang itu saya koordinator bencana, relawan bencana. Wih, mantap. Kebetulan saya juga pegawai Rumah Sakit Kando, kemudian dipercayakan untuk mengelola unit pengolah darah. Sebagai relawan PMI sampai saat ini kami melihat sangat besar manfaat peran Palang Merah Indonesia di gerakan kemanusiaan. Gerakan kemanusiaan Kepalang Merahan sendiri itu dilindungi dengan Undang-Undang Kepalang Merahan tahun 2018 yang menyatakan bahwa
gerakan kepalang merahan itu diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga yang bergerak di bidang kepalang merahan yaitu PMI. Itu jelas disebutkan. Jadi tidak ada lembaga lain yang dipercayakan pemerintah untuk mengemban lembaga kepalang merahan selain pemerintah. Itu terutama peran serta kepalang merahan itu terutama adalah bagaimana meringankan penderitaan sesama. Betul. Kalau dalam uraian Undang-Undang Kepalang Merahan itu tugas PMI di situ nomor 1 dia bilang memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan gangguan keamanan. Kemudian ada beberapa tugas lain termasuk di G itu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial. Nah, mungkin di sini menjadi titik tangkap dari tugas PMI antara lain membantu pemerintah dalam pelayanan daerah. Oke, artinya kalau secara spesifik ya seperti yang tadi di awal ya memang untuk kemanusiaan, Ya. untuk kemanusiaan. Nah kalau berbicara mengenai eksistensi juga tadi PMI itu sendiri, kalau fokusnya ke transfusi darah ini, sampai sejauh ini kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri, saya berbicara kebutuhan saja dok, karena kalau berbicara kebutuhan darah ini di masyarakat ini, seperti kita ketahui bersama memang sangat dibutuhkan ini dok. Nah kalau di Sulawesi Utara sendiri, kalau kita berbicara, katakanlah data, per hari kira-kira, kalau untuk di Rumah Sakit Prof. Kando sendiri, kira-kira berapa jumlah darah yang katakanlah terpakai atau dikeluarkan oleh unit transfusi di Rumah Sakit Prof. Kando dok? Ya, terima kasih. Secara spesifik, unit kami kelola itu perharinya bisa mengeluarkan 100 sampai 150 kantong, tergantung permintaan dokter. Dengan berbagai golongan darah Dengan itu dok ya? berbagai golongan darah dan berbagai jenis produk darah yang diminta oleh dokter penanggung jawab pasien. Oke. Produk darah yang diminta bisa sel-sel darah merah, trombosit, plasma, atau komponen lain. Oke. Nah kalau berbicara tadi yang saya bilang kebutuhan darah ini sampai sejauh ini kan kalau kita mungkin banyak sekali yang beredar di masyarakat, banyak juga keluhan-keluhan di masyarakat. Mungkin pertanyaan yang sama juga saya akan tanyakan ke Dokter Harold juga di Minahasa Utara. Banyak kejadian dok ketika masyarakat membutuhkan darah, ada bahasanya selalu PMI itu atau unit transfusi darah itu selalu kekurangan bahkan habis stok itu. Nah mungkin penjelasannya dok, kenapa bahasanya ada habis atau kekurangan stok? Oh ya, terima kasih. Terus terang dari data yang kami himpun di unit pengelola darah Rumah Sakit Kando, darah yang disediakan oleh pihak keluarga itu mencakup sampai 80% dari total penyediaan darah. Yang kami himpun dari donor darah sukarela, yaitu kegiatan unit transfusi darah keliling, mobile unit, itu tidak sampai 10% dari total pemakaian. Oke. Nah, untunglah direksi sudah memikirkan tetap mempertahankan kerjasama untuk suplai darah dari PMI Sulut. Jadi kecukupan darah itu teratasi. Tetapi perlu kami tegaskan bahwa stok darah emergensi yang kami peroleh dari donor-donor darah sukarela di luar itu yang tidak disediakan oleh keluarga, itu sesuai arahan direksi bahwa prioritas pertama itu kami sediakan untuk kasus-kasus menyangkut ibu melahirkan, karena menyangkut 2 nyawa, itu nomor 1. Kedua, untuk kasus-kasus yang operasi emergensi yang tidak perlu tunggu keluarganya menyediakan darah. Kayak ada kecelakaan begitu dok? Kecelakaan. Ketiga itu karena kami pusat rujukan rumah sakit status internasional, pusat rujukan salah satu pusat rujukan Indonesia kan menerima pasien-pasien juga dari Papua, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Itu kan tidak mengharap mereka tunggu darah dulu baru disediakan. Jadi kami sediakan langsung, minimal 1 kami berikan. Karena itu kalau Anda atau saudara-saudara bertanya ke kami, ada enggak stok ini? Saya enggak bisa pastikan, karena itu pengeluaran darah itu 24 jam dan per detik. Beberapa menit lalu saya lihat ada 5 kantong darah golongan O. Kalau itu ada tiba-tiba sudah diminta order 5 operasi golongan darah O, itu pasti habis.
Oke. Iya. Jadi dia berputar terus dan puji Tuhan sampai saat ini belum pernah ada operasi emergensi yang ditunda karena darah. Oke, artinya memang tercukupi dok ya. Sebenarnya. Untuk Tetapi stoknya. kalau bertanya ada enggak stok ini, saya enggak bisa pastikan. Sebab Oke, kalau kan- mau aman lebih baik sedia donor itu sebenarnya. Ya. Ya, oke. Karena memang ada juga beberapa kejadian. Saya ke Dokter Harold dulu ini. Nah kalau di Minahasa Utara sendiri ini ada tidak dok kejadian-kejadian seperti yang tadi Ya. saya tanyakan ke Dokter Ya, Stefan? namanya suatu institusi pasti tetap ada omongan yang kurang mengenal lah. Tapi lah itu suatu hal yang wajar dan itulah adalah suatu tantangan buat kita. Nah, kita kembali ke regulasi ketika kita bicara darah. Apa yang dikatakan oleh World Health Organization bahwa setiap negara itu wajib menyiapkan sekitar 2% dari jumlah penduduk untuk ketersediaan darah. Nah, ini darah ini adalah suatu materi biologis dari manusia yang tidak tergantikan. Betul. Yang tidak dapat diproduksi oleh luar tubuh. Jadi perusahaan apapun, canggih apapun nggak bisa bisa produksi ya, darah, nggak bisa menghasilkan darah. Nah, ini yang menarik. Artinya ketersediaan darah itu tergantung dari partisipasi kita Oke. untuk mendonor. Jadi kita nggak bisa dapatlah materi lain untuk menggantikan darah selain dari Donor. Nah, ketika kita bicara data, kalau kita ambil 2%, saya coba catat data kependudukan Sulawesi Utara tahun 2022 itu ada 2.654.543 penduduk tahun 2022. Nah, ketika kita bicara kabupaten saya Minahasa Utara, keenam terbesar dengan jumlah penduduk ada sekitar 229.368 penduduk. Jadi kalau kita sekitar ambil 2% ya. 2% berarti setiap tahun kita harus menyiapkan 4.600 kantong per tahun. Nah, jadi kalau kita bagi ya kurang lebih 400 kantong lah per bulan Per yang kita bulannya. harus siapkan. Nah, saya ambil data lagi tahun 2023 tentang jumlah kantong yang masuk di Minahasa Utara di kabupaten saya, jumlah pendonor yang masuk itu hanya 3.437 Dalam setahun itu. dalam setahun 2023, berarti ada kekurangan. Sedangkan dari 3.437 itu setelah kita screening, kita kalau di unit transfusi darah mengenal apa yang disebut dengan infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, ini harus kita screening agar penerima donor benar-benar merasakan manfaat. Betul. Bukan kita, kalau kita memberikan donor yang bermasalah tentunya kita bukan membantu orang tapi malah mencelakakan. Betul, Dok. Jadi dari data tahun 2023 ini HIV itu ada 4 orang, 4 pendonor, sifilis ada 16, hepatitis B ada 55 orang, 55 pendonor dan hepatitis C ada 1. Oke, sebentar dok, saya menarik ini. Kalau berbicara tadi 4 kantong dari penderita HIV itu ketahuan apakah yang ketahuan bahwa orang tersebut menderita HIV setelah donor? Iya. Ataukah dia sudah tahu bahwa dia menderita kemudian donor ya gitu. Waktu sebelum mendonor kan ada formulir isian. Itu ditanyakan tentang penyakit-penyakit. Ya mungkin bisa saja orang ini tidak tahu. Oke. Kalaupun dia tahu terus dia sengaja mendonor ya itu di luar kewenangan kita Kewenangan, juga betul. ya. Jadi pas dia mendonor ternyata lumayan didapatkan melalui uji silang ini ternyata ini reaktif terhadap ini. Jadi darah ini nggak bisa dipakai. Oke. Jadi itulah kadang-kadang orang bicara terkait tadi kenapa kurang darah. Iya, betul. Kemudian nanti pasti berlanjut ke kenapa darah harus dibayar. Iya, Ya kan? ada muncul Ya. perspektif masyarakat tuh seperti itu memang. Sebenarnya bukan darahnya yang dibayar, tapi proses pengolahan yang kayak ini. Kita butuh alat-alat, butuh perawatan, maintenance alat-alat, kita butuh regen untuk pemeriksaan juga untuk darah-darah yang akan dipakai. Jadi kita harus benar-benar saat keluar dari unit transfusi darah ini siap dipakai dan sehat dan tentunya berguna untuk orang yang dipakai, untuk yang membutuhkan. Betul. Iya. Tapi Baik. tadi Steve, kalau berbicara tadi mengenai yang Dokter Harold sampaikan bahwa ada biaya-biaya yang nanti dipersiapkan untuk mengelola darah. Bukankah itu sudah disiapkan oleh pemerintah katakanlah atau mungkin dari pihak rumah sakit apalagi yang swasta ini? Kenapa lagi harus dibebankan dalam tanda petik ke PMI masyarakat? lah ya. atau ke Sebenarnya PMI bukan gitu? kata tepatnya bukan dibebankan ke masyarakat. Sekarang kan ada pengelola kayak BPJS.
Oke. Yang membantu masyarakat sebenarnya untuk ketersediaan darah. Cuman ya mungkin kadang-kala ada orang yang belum mempunyai kartu BPJS. Betul, Nah iya. Cuman ya kalau di kabupaten saya kebanyakan karena program pemerintah juga dari bupati dan wakil bupati tentang universal health coverage, jadi sudah 95 Tercover iya semua. udah tercover rata-rata untuk BPJS. Jadi sebenarnya aman. Nah, itu yang masalah kadang sering jadi stigma Stigma yang di masyarakat kan di seperti masyarakat itu. yang ya berkembang lah. Oke, karena memang ada beberapa contoh juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Steve ke Dr. Harold. Boleh, ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas sekali ya. Jadi kalau saya dengar tadi itu sebenarnya kalau di UP Dr. Kando itu sebenarnya ada kemudian diperuntukkan untuk yang emergency tadi ya Dr. Stephen ya. Kemudian juga kalau dari PMI dari Minahasa Utara terutama itu katanya yang jadi hambatan sebenarnya adalah darah ini tidak bisa dibikin kayak Susu. imitasinya lah ya dari luar ya diproduksi. Dan yang menjadi masalah adalah kurangnya pendonor tadi ya Dok Harold ya. Itu ya ada masalah kenapa kemudian setiap kali banyak masyarakat yang merasakan aduh pas ditanya ini stoknya tidak ada dan lain-lain. Itu juga nanti sebenarnya kita bahas cost-nya untuk satu kantong darah itu berapa Calvin ya. Betul, Tapi Steve. nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Anda masih bisa menyaksikan kami di live streaming fanpage Facebook RRI Manado dan juga di RRI Digital. Anda juga bisa memberikan pertanyaan Anda untuk yang ingin menelpon nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Forum Kawanua. 94,5 FM. Anda masih bersama kami dalam Forum Kawanua dengan topik setetes darah membantu sesama. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah mungkin membuka dengan Obrolan yang sangat-sangat menarik. Betul ya. Steve, tentang darah ini. Karena kalau berbicara darah tadi juga di awal sudah kita bahas bahwa darah ini tidak bisa diproduksi katakanlah Betul, lewat mau perusahaan, pabrik manapun, tentu harus ada pendonor. Relawan-relawan yang harus berani ya. Nah, Kurang. nanti kita juga tanya sebenarnya mungkin ada orang yang niat untuk mendonorkan darah tapi masih takut atau mungkin takutnya nggak qualify gitu ya. Tapi pertanyaan saya tadi Calvin, ini sebenarnya ketika ada misalnya biasanya keluarga bawa pendonor, itu kan diproses dulu, itu prosesnya berapa lama nih? Dr. Stephen mungkin bisa sedikit menjelaskan. Iya, terima kasih. Di kami sesuai standar prosedur itu saya kira sama juga se-Indonesia. Pada waktu pendonor datang, dia mengisi formulir persetujuan termaklum, informed consent. Dia harus mengisi data-data yang sebenar-benarnya, dia menandatangani dan divalidasi oleh tenaga kesehatan bahwa betul isinya. Betul enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan di situ. Pernah enggak dia berhubungan dengan orang dengan HIV? Pernah enggak dia tinggal di luar negeri? Itu standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan 91 2015 itu formulirnya. Kemudian ada beberapa penyakit yang sempat endemis di barat-barat itu juga dipertanyakan. Dan yang paling utama ada pertanyaan nomor 1, apakah Anda sehat? Itu nomor 1. Itu yang paling pokok dok. Itu paling pokok. Jadi kalau Anda misalnya mengalami flu saja sedikit tidak sehat. Ya, nah ini Itu mencegah jangan sampai bila setelah proses darah disumbangkan kemudian terjadi efek samping yang tidak diinginkan, nanti susah dibedakan antara apakah ini karena mendonor atau karena proses penyakitnya. Oke. Jadi betul-betul orangnya harus fit. Dan kedua, kadangkala pendonor lupa bahwa dia harus cukup istirahat minimal 5 jam, itu di standar. Kemudian harus sudah makan. Kalau dia pun hipertensi, dia harus terkendali tekanan darahnya harus di bawah 140. Kalau dia penderita DM, dia tidak boleh menggunakan insulin. Insulin obat ya. Kemudian ada beberapa penyakit lain yang jelas kalau dia HIV ini boleh. Kalau dia ada penyakit yang berat, kanker tidak boleh. Nah, kalau kami di Rumah Sakit Kando menjaga supaya terjadi keseimbangan dengan keluarga pasien, jangan sampai dia menjaga pasien kemudian kami minta donor. Nanti dia ada kelelahan, nanti susah bedakan dengan itu. Nah, sesudah dia mengisi itu, kami akan memeriksa tekanan darahnya,
Kemudian berat badannya harus di atas 45. Kemudian komponen darah apa yang diminta oleh dokternya. Kalau dia komponen trombosit itu harus ada syarat lain, tidak sedang menggunakan pengencer darah. Kemudian kalau hanya sel-sel darah merah, ya dilanjutkan terus sampai dia harus HB-nya antara 12,5 sampai 17. Nah ini yang sering dilupakan oleh para pendonor. Kurang dari 12,5 itu kriteria dalam Permenkes, dia tidak bisa menolong orang yang sel darah merahnya rendah, HB-nya rendah. Di bawah 12,5 Iya. itu dok ya? Begitu juga kalau di atas 17. Di atas 17 itu darahnya sudah kental. Di atas 17 kami lakukan sebenarnya itu kondisi yang disebut polisitemia. Kalau di keadaan kami itu patologis, jadi harus dibuang darahnya. Itu dulu sebelum ada pemeriksaan begitu kadangkala darah yang hanya diperiksa kadar HB-nya secara kualitatif dengan memakai kuprum itu pasti di atas 12,5 kalau dia itu. Tetapi enggak tahu batas tingginya 17 atau berapa. Nah, itu pada saat digunakan kadangkala yang HB di atas 17 itu masih diselang stop karena kental. Terlalu kental dok. Begitu. Kemudian sesudah dia lolos itu darahnya diambil, dia istirahat sejenak, kemudian darahnya di screening walaupun dia mengaku golongan darah AB sampai Z, Tetap periksa lagi. tetap periksa lagi. Oke. Waktunya bisa 10 menit itu. Tetapi yang lama itu periksa screening infeksi menular lewat darah. Itu yang utama. Oke. Harus aman kan? Bebas Betul, dari betul. 4 penyakit itu, HIV, sifilis, HCV, hepatitis. Oke. Tapi katanya memang kalau rajin mendonor juga sehat dok ya? Katanya. Benar ya? Benar. Benar sekali. Oh. Ya. So pasti sehat kan di screening dulu. Karena tiap 3 bulan kan rutin 2 Iya, bulan. di-screening. Seperti saya penyakit. sebenarnya kan aslinya memang apa ya, takut jarum sebenarnya dok. Tapi pernah kejadian, memang ini sedikit cerita saja, yang tahun 2018 ada yang istilahnya Karena emergency emergency, gitu mau tidak mau memberanikan berani. diri. Tapi sepanjang dia donor, pokoknya tutup mata kita dok. Jadi ada keinginan sebenarnya, karena katanya orang yang sudah sempat berdonor Steve, katanya kalau terhenti dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, katanya darahnya jadi kental dok ya, betul itu enggak? Nah Dokter ini Harold. mitos atau fakta nih dok? Nah, Ya, ini begini. mitos ini atau Nah, fakta saya ini? bisa jawab ini. Saya juga pendonor. Dr. Harold juga pendonor. Oke. Saya baru 106 kali donor. Woi. Aduh. 6 kali donor, belum mati-mati. Dan sudah pernah mengalami donor darah aferesis sampai 7 kali. Itu maksudnya? Aferesis itu kami hanya mengambil salah satu komponen dan komponen lain dimasukkan. Kami punya alat di sana, mesin aferesis itu semacam mesin robotik. Itu hanya ditekan di situ. Apa yang hanya mau diambil ya? Diambil trombosit atau diambil plasma. Hanya plasma yang Sudah masuk ke kantung canggih ya produksi. berarti ya. Yang lain dimasukkan. Terasa kok dia itu darah dia masuk lagi. Jadi Nah, cuma itu yang diperlukan. istimewanya kalau saya donor trombosit 2 minggu kemudian bisa menggunakan alat yang sama untuk donor trombosit. Oke. Jadi kalau donor trombosit biasa itu sampai 10 orang, cuma dapat 50 cc. Yang tidak cukup per satu pasien. Makanya lain kali itu pendonor dia habis gara-gara donor trombosit konsentrat 10 orang. Kalau dengan alat aferesis cukup kita sedia screening 2 donor saja. Salah satu yang terbaik itu kita pakai. Yang dipakai. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari segi fasilitas di Sulawesi Utara sudah canggih berarti Iya. ya, Dok ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Kita terima penelpon dulu yang sudah banyak sebenarnya dari tadi yang sudah ingin masuk bersama kita pagi hari ini di 082195835080. Jadi untuk Anda yang ingin untuk bergabung bersama kita pagi ini, Anda juga bisa bergabung di line fanpage Facebook kami di live streaming, langsung aja komen, nanti saya bacakan. Kita terima penelpon dulu. Yang pertama nih Calvin. Forum Kawan Mas, selamat pagi. Forum Kawan Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Di Elik Manado. Pak Elik di Manado. Pak Elik, silakan Pak Elik. Suara kecil kan? Agak kecil Pak Elik. Iya. Sudah. Oke, silakan Pak Elik. Selamat pagi para narasumber dokter-dokter. Ya, pagi Dok, Pak mau Elik. tanya, Selamat pagi. yang pertama, kira-kira itu darah di PNI begitu, Aha. dia boleh berapa lama? Oke. Kan Boleh itu kan berapa kemarin lama apa obat nih? atau
expire tuh, Oh, Simpan. kan masih expirednya, boleh oke. pakai. Ya betul. Nah mungkin mesti penting tahun-tahun seandainya kalau tidak ada pasien memerlukan. Oke, ya. Dan kedua dok, kadang-kala seperti ini ya, itu petugas di Palang Merah itu macam di rumah-rumah sakit. Harusnya itu memang itu semesti ada dan persiapan terus. Karena seperti begini, kadang-kala kan orang mau perlu darah tuh pasien kaki-kaki tengah malam. Kalau dia kasihan orang susah, lembat mau cari keluarga, mau tidur tuh mana. Nah, seperti di Palang Merah, aku bilang kena ada, mau cari besok, DP pagi mati tuh orang. Karena perlu Oke, kan betul. ini tengah malam, ini untuk menjaga antisipasi kan. Betul Pak Seperti Eli. itu. Jadi, orang sebagai masyarakat, memang bagus gitu, orang donor darah ini untuk orang kesehatan juga kan. Oke, Dan oke. ketiga, dok, ada teman-teman suka mau donor, tapi ditolak karena apa? Orang gunung tato. Oh, maka kalau Batato nggak bisa ya. Oke, baik, Iya, baik. gunung tato. Padahal kalau mau lihat fisik orang itu kelihatan Sehat ya, secara fisik sehat ya. Iya, sehat, memang sehat. Cuma bagaimana ya, ditolak dan seperti Oke. itu, orang suka bapak donor. Iya tuh daripada kata orang pedarat cuma mau ke tubuh semua donor. Oke, baik, baik, baik. Ya, Pak Eli gitu aja ya. Terima kasih ya. Kita ke penelpon selanjutnya masih di line telepon yang sama 082195835080. Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di live streaming juga boleh. Kita terima penelpon yang kedua. Forum K2, selamat pagi. Forum Kawan Was, selamat pagi, Steve Kolibu, Pagi, dengan siapa di mana Pak? Pak Benijo di Bolmut. Oke, Benijo di Bola Mongondo Utara. Silakan Pak Benijo. Saya langsung ke kedua dokter narasumber ya. Pertanyaan pertama, apabila di rumah sakit kekurangan stok darah, istilahnya yang darah yang kita perlukan, apakah kita sebagai Oke. keluarga pasien, apakah langsung bisa membeli ke Palang Merah Indonesia PMI dalam hal ini? Terus pertanyaan kedua, rumah sakit RSUD, rumah sakit umum daerah ya, tipe apa yang harus menyiapkan darah? Maksudnya kan tidak semua rumah sakit kan yang bisa menyiapkan stok darah. Rumah sakit umum daerah tipe apa yang hukumnya wajib menyediakan jenis-jenis darah yang diperlukan oleh pasien? Oke, Itu aja, selamat baik. pagi. Selamat pagi, terima kasih Benijo di Bola Mongondo Utara. Ya, oke. Langsung dijawab apa kita tunggu satu lagi nih? Soalnya banyak yang ingin bergabung di 082195835080. Boleh nanti biar bisa dijawab sekaligus oleh narasumber kita pagi hari ini. Dan jangan lupa juga Anda bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami di fanpage Facebook. Penelpon yang ketiga nih, Forum Kawan Was, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Pagi. Steve. Iya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Ibu Naeman. Oke, Bu Naeman, silakan Bu Naeman. Selamat pagi, dokter-dokter di dunia ini. Oke. Kan cuma dua kan dokter. Di sorga dan di Di dunia. RRI lebih tepatnya, Nah, ini Bu urusan Naiman. dunia ini. Kalau di dunia mah banyak. Silakan Bu Na. Selamat ya untuk Palang Merah Internasional hari ini ulang tahun. Ya, tetap jalankan tugas karena ini tugas yang mulia di dunia ini. Baik, baik. Pak Dokter, saya mau tanya. Kan kalau di Palang Merah ini, kalau ada stoknya, pasien sakit butuh darah kan dikasih. Nah sekarang kalau darahnya habis, pernah saya alami, mau donor, mau cari darah, dorang minta kata mau bayar DP apa itu? Itu kantong darah, mau bayar DP apa? So Oke. kita pikir begini, masa itu pemerintahnya nak berapa bayar cuma tuh dia? Dan dengan dokter mau operasi besar-besaran, itu bisa bebas dengan BPJS, dia tuh dengan KIS. Masa cuma tuh kantong itu kok mesti mau minta? Jadi mau dipertanyakan itu bagaimana nanti dijelaskan, karena kami pernah alami itu. Saya juga pernah berdonor darah tapi baru 11 kali dokter. So ini boleh ini dia. Oke, baik, Bu Na. Sholat umur, Iya. sholat umur so ini boleh. Baik, baik. Jadi, iya, pertanyaan saya itu tadi nanti dijelaskan bagaimana itu. Oke, Kalau cuma baik, DP Bu Na. kantong atau DP apa itu, masa itu pemerintah atau tidak bisa disiapkan untuk masyarakat yang ada. Baik, kenapa tidak Apalagi disubsidi dokter, minimal apalagi begitu ya yang- Bu Na ya? Yang dokter yang susah-susah, kalau tengah malam nyada doi mau cari itu barang itu, mau kasih itu doi, mau cari orang berdonor. Baik, Nah, sementara so supaya emergency kan Bu Na. betul-betul
ini tetesan darah ini jadi arti buat orang lain, Iya. maka mari seorang lakukan yang terbaik. Terima kasih dokter, Tuhan memberkati, shalom. Terima kasih Bu Naiman ya untuk luar biasa, ternyata juga mantan pendonor. ini Donor kan, juga Fit. Steve. Iya, Jadi oke. bisa langsung dijawab mungkin Bisa oleh. sekali. Tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi yang memang sudah Sudah kita terjawab, bahas ya. tadi, sudah Iya. terjawab tadi. Kalau yang sudah terjawab tinggal disentil sedikit saja kan tadi ada prosesnya yang dibayar itu sebenarnya yang tadi itu ya disampaikan oleh Dokter Harold Ya tadi ya. betul. Ada juga Pak Elik tadi bertanya mungkin mana ini yang mungkin mau jawab nih. Ada berapa lama kira-kira stok darah lama itu simpan. bisa disimpan? Disimpan. Dokter Harold Iya. dulu mungkin. Oke. Biasanya kita menyimpan darah itu sampai 3 bulan. Itu kalau darah itu ada expirednya. Kadang-kadang makanan ada best before sama Iya, tanggal iya. expire. Betul, betul. Kalau darah nggak ada best before. Jadi Cuman expirednya ada. ya. Oke. Cuman pengalaman kita kebanyakan terpakai. Saya sempat ngobrol tadi di depan bahwa selama UTD kita juga berjalan itu mungkin baru 1 kali darah expire. Kebetulan darah AB. Oh, yang memang jarang. Memang ya. jarang, Oke. itu tidak diterpakai. Jadi Oke. kalaupun ada stigma-stigma yang berbicara selalu darah habis, ya karena memang kebutuhan Iya, tinggi. betul, Betul. betul. Nah ini yang jadi kendala buat kita, stigma-stigma yang berkembang. Memang kita kebutuhan darah tinggi dan kita butuh partisipatif masyarakat untuk menutupi segala kebutuhan darah ini. Karena tidak bisa didapat dari sumber lain. Nah itu mungkin yang pertanyaan pertama. Kemudian kedua, perlu darah tidak ada. Ya itu yang saya bilang. Ya. Ya kita memang butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada partisipasi masyarakat, ada donor darah sukarela, ya kita bisa punya darah. Contohnya di kabupaten saya, donor darah sukarela sampai sekarang tahun lalu datanya cuma 61% yang memang Oke. sukarela. Selain itu pengganti, misalnya yang disiapkan oleh iya, pasien ya, keluarga misalnya pasien, ya. ini ganti darah ini kan ya. Kalau memang sukarela itu, jadi masih lumayan kurang sebenarnya. Padahal kita berulang-ulang sosialisasi tentang peraturan Kementerian Kesehatan bahwa sebenarnya setiap ibu hamil itu wajib menyiapkan pendonor. Oke. Nah, karena angka kematian Ibu ibu setelah melahirkan. melahirkan di Indonesia itu lumayan tinggi. Itu diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 92 tahun 2015. Cuman ya ini ya praktek di lapangan kita itu masih Oke, padahal harus ya. kalau yang namanya melahirkan itu kan dengan perencanaan ya, masih Iya. ada sekitar 9 bulan yang Iya. harus kita siapkan. Ini menarik sebenarnya, karena ya. setiap ibu hamil pasti ke dokter Iya, atau ke bidan. betul. Itu ada buku Kesehatan, kesehatan buku ibu dan kesehatan anak. Itu sudah tercantum Permenkes di situ. Cuman kadang kita cuman peduli berat berapa Betul, ini. iya. Kita nggak pernah baca wah ini diatur. Kita harus siapkan. Oke. Jadi sebenarnya ya pelayanan di transfusi darah itu diatur melalui undang-undang. Jadi bukan sembarang ini kita Kasih, ditahan dan kita sebagainya. ada standar yang diatur oleh pemerintah tentang pelayanan di unit transfusi darah. Nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Jadi semua terkait biaya, terkait penggunaan darah itu diatur semua. Jadi kita punya standar dan itu diatur pemerintah, bukan seenaknya tiap unit transfusi darah atau dari rumah sakit yang mengatur. Jadi itu yang memang Kalau tadi kan Dokter Stefan menyampaikan kalau di unit transfusi darah di RSUP Kando kan Iya. diprioritaskan 3, ibu hamil, pasien dengan darurat kayak kecelakaan atau orang yang jauh katakanlah. Nah kalau di PMI sendiri sama, itu udah tetap sama. jadi standar baku sebenarnya yang berlaku. Makanya itu ketika orang kadang orang kenapa harus sedia pendonor? Misalnya ini operasi elektif kan Dokter Stefan ini. Misalnya operasi yang direncanakan minggu depan mau operasi, harusnya bisa dalam waktu seminggu. Betul. Beda kalau darurat. Oke. Ini kita perlu darah sekarang ini karena kondisi indikasi medis yang perlu. Ya, PMI pasti harus sedia darah selama ketersediaan darah itu kita ada. Dan berarti kalau misalnya peraturan tadi sudah diimplementasikan untuk ibu melahirkan Iya. harusnya tinggal 2 berarti Iya, tadi betul. ya. Yang emergency harusnya ya semakin sedikit lagi. Makanya itu partisipasi donor masyarakat itu yang kita harapkan. Nah, Oke. Pas di momen hari ini kita ingatkan lagi, Dok. Kita ingat sebenarnya Bapak Henry Dunan itu punya moto yang luar biasa, Siamo tutti fratelli dari bahasa Italia. Artinya kalau di bahasa Indonesia sebenarnya familiar buat kita, apalagi orang Manado, orang sama bersaudara. Itu dari dulu sebenarnya Siamo tutti fratelli. Oke. Gara-gara itu yang udah diungkit tadi tentang perang waktu zaman perang. Oke, baik. Nah ini Dokter Stefan mungkin bisa menjawab Ya. dari Terima kasih. Dari segi regulasi, Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa
Undang-Undang Kesehatan terbaru tahun 2023 pasal 119, darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun. Jadi saya kira sudah membantah pernyataan tadi bahwa kapan mau dibeli itu tidak betul. Ya. Kemudian pasal 117 menegaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan biaya pengganti pengolahan darah. Jadi itu ditetapkan oleh pemerintah, tidak semata-mata oleh unit setempat. Karena apa? Seperti kami dan semua juga unit transfusi darah yang tidak membedakan apakah milik pemerintah atau milik PMI, itu semua disubsidi. Saya kira Dr. Harold juga di PMI menerima subsidi reagens ya. Kami juga menerima subsidi reagens. Semua golongan itu, Dok? Semua reagens itu zat-zat yang akan menentukan apakah dia terinfeksi HIV atau tidak, terinfeksi penyakit atau mencek golongan darahnya. Jadi pemerintah subsidi. Makanya pemerintah menetapkan biaya itu. Jadi bukan oleh PMI. Kalau misalnya ada biaya lain-lain di luar itu ilegal terus terang. Oke. Jadi jangan sampai itu kejadian seperti kami itu sekarang sudah ditertibkan, ada yang calok darah itu terus terang itu mereka ya memanfaatkan orang-orang yang sedang mencari donor. Kemudian kami sediakan kok ada ini. Ternyata calok itu bukan cuma di tiket, di darah ada juga, Dok, ya ternyata. Dan itu terus terang pelanggaran undang-undang kesehatan dan ada sanksi pidananya. Jelas. Kalau berkunjung ke unit pengolah darah Rumah Sakit Kando tertera jelas itu satu pamflet besar. Bila Anda ingin mendonorkan darah harus jelas siapa pendonornya. Kemudian cek betul enggak dia membutuhkan darah. Jangan sampai ada Anda hal-hal yang tidak diinginkan karena akan merusak nama baik pelayanan. Karena memang di masyarakat, di stigma di masyarakat juga dia suka berdonor, tapi mungkin dia nggak mau mendonor ke PMI misalnya atau ke transfusi darah. Gara-gara stigma yang tadi itu. Iya, lebih baik berpikir begini sih. Tahu-tahu tunggu Jo, kalau pasti kan di medsos itu ada tulis dibutuhkan darah A, bla bla bla. Mending sekalian dia ke situ gitu daripada ke unit transfusi darah misalnya ke PMI. Tahu-tahunya dorong jual lagi nih darah, mending tak kasih orang yang perlu begitu dong. Itu kira-kira gimana dong? Begini. Memang saya sering dapat pertanyaan begitu, kenapa kalian tidak mau relawan-relawan donor darah tidak mau menyumbang darah pada saat aksi-aksi donor darah, ya? Mereka bilang nanti tunggu saja kalau ada siapa yang membutuhkan. Sebenarnya kalau Anda mendonorkan darah, itu Anda memberi peluang untuk penyelamatan nyawa seseorang. Kalau Anda menunda mendonorkan darah, per detik saja di Indonesia ada satu data mengatakan setiap 1 menit ada sekitar 8 orang membutuhkan darah. Anda bayangkan saja, ada atau 10 atau 8, saya lupa ya, ada data itu pernah diteliti. Jadi kalau mendonorkan darah, Anda memberi harapan untuk keselamatan nyawa seseorang. Kalau Anda mendonorkan darah kepada kami misalnya di UTD Kando atau di PMI, itu berarti Anda menyerahkan darahnya untuk kami tentukan diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Kalaupun misalnya Anda menunda nanti diberikan sekarang, belum tentu Anda akan lolos screening misalnya. Jadi peluang Anda untuk memberi kesempatan hidup kepada orang lain kecil gitu. Apalagi tadi kan nggak sembarangan ya tadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Nah kalau kayak Dr. Harold mungkin ini, kalau untuk badan bertato bisa tidak sebenarnya? Itu sebenarnya saya bilang tadi kita semua diatur oleh regulasi. Kalau dulu ada stigma juga bahwa orang bertato tidak bisa mendonor, sekarang bisa. Meskipun satu badan Dok, DP tato Dok? Iya, ilmu medis itu kan dinamis. Betul. Sekarang aturannya gini, tiba-tiba ada penelitian baru. Karena kayak perkembangannya cepat ya. Betul, kayak dulu kan orang haid tidak bisa. Sekarang keluar lagi peraturan, ternyata bisa selama HB-nya cukup. Untuk orang. Nah, kalau bertato sebenarnya bisa, yang penting tato udah lama. Jangka waktu di atas 1 tahun ya jangka waktunya. Betul sekali. Dan itu diatur di Permenkes juga. Makanya kadang orang bicara, PMI atau unit transfusi darah ini seenaknya atur, ini sebenarnya kita diatur oleh regulasi semua. Jadi, kemudian kita juga diakreditasi untuk peningkatan layanan. Iya.
Jadi mungkin Sulawesi Utara sementara proses pendaftaran akreditasi ya Dokter Stefan. Semua unit transfusi darah agar pelayanan lebih bagus dan tentunya paripurna semua. Betul Luar sekali. biasa. Dan yang pasti itu tadi seperti kata Dokter Stephen itu calo-calo ya kalau di Prof Kando sudah tidak ada ya dok ya? Tidak ada. Sudah tidak. Oke, tidak ada, bagus ya. Karena biasanya gini dok, ketika namanya juga keluarga yang emergensi, cara apa saja untuk menyelamatkan nyawa keluarga Betul, kan ya. Steve. Jadi ya terus sebelum kita terima penelpon lagi di 082195535080 ada satu tadi pertanyaan dari Benijo, rumah sakit tipe apa yang harus menyiapkan Oke. darah tadi? Yang menyiapkan darah, rumah Ya. sakit tipe apa biasanya nih dok? Semua rumah sakit yang mempunyai setiap rumah sakit diwajibkan oleh regulasi mempunyai bank darah. Wajib. Bank darah itu tugasnya mengelola darah, menguji cocok silang sesuai dengan stok yang diberikan oleh unit transfusi darah. Oke. Tetapi ada rumah sakit yang sudah mempunyai unit transfusi darah seperti kami. Kami menerima donor darah langsung dari masyarakat, mengelola, melaksanakan juga fungsi-fungsi bank darah. Dan Oke. setiap rumah sakit pemerintah bisa menyelenggarakan unit transfusi darah begitu. Yang tidak boleh menyelenggarakan itu unit transfusi darah itu rumah sakit swasta, tidak boleh regulasi. Berarti kalau di Minut belum ada ya dok ya untuk yang rumah sakit semua rumah sakit yang di Minut. Walanda Maramis ada? Iya, unit transfusi darah kebetulan ada di Walanda Maramis kita tempatnya. Oke. Tapi kemarin yang kejadian teman juga minggu lalu begitu juga dok. Habis lagi. Hari sekali lagi supply-nya ya. Ya. Di hari ini kita ajak masyarakat yang memang bisa untuk berdonor, marilah kita berdonor. Ya, ya. Iya, Kita selagi terima- sehat dan bisa harusnya. Betul. Ya, Kata Kalau seperti saya sebenarnya pengen dok, cuman itu tadi kembali takut ke suntik. takut Ya? suntik. Iya. Cuman mindset itu sebenarnya. Tapi kan bisa tadi jadinya ya dok. Ya. Kita Mindset terima sebenarnya. penelpon dulu. Oke, Forum Kono selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Edi di Tomohon. Oh dengan Pak Edi, silakan Pak Edi. Selamat ulang tahun Palang Merah Indonesia. Ini cuma mau tanya orang ini di Tomohon mengenai fasilitas dari PMI. Karena di PMI di Tomohon ini pindah-pindah tampah. Orang mau cari bilang so pindah tampah. Pertama ada di Talete, berikut ada di Rumah Sakit Anugrah, Oke. sekarang so pindah lagi di Kompleks Stadion. Baik Pak. Jadi orang bingung-bingung. Jadi bagaimana sikap pemerintah untuk memberikan fasilitas tetap Oke. pada PMI di Tomohon. Baik. Nah itu terima kasih. Terima kasih Pak Edi, ini juga masukan yang luar biasa ya. Kalau boleh tampaknya satu biar masyarakatnya Nggak nggak bingung bingung mau cari ya. Line telepon saya rasa cukup, kita baca dulu yang sudah masuk di live streaming kita pagi hari ini. Ada dari Wahaha Grabjo ini, ada PMI katanya yang sudah standby di mall-mall. Maaf, berapa masukan darah di rumah sakit dari PMI yang sudah standby di mall-mall? Oh mungkin dia meminta kira-kira dibawa kemana ya untuk yang di mall-mall. Kemudian juga ada Grace V, selamat pagi Steve dan Calvin. Saya punya pengalaman dibantu 3 kantong darah dari yang mendonorkan dan kami membayar waktu itu 250.000 per kantong. Saat itu dibutuhkan oleh orang tua dari Bu Grace berarti ya. Pertanyaan apa yang harus dilakukan jika mengalami efek samping setelah mendonorkan darah? Baik, terima kasih. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Dokter Stephen dulu silakan dok. Ya, kalau tentang UTD PMI ya saya kira Nanti lebih dokter ya. Harold ya. Ya. Dalam ilmu kedokteran transfusi ada yang istilah kita disebut hemovigilance. Hemovigilance itu kami tidak hanya menjamin keselamatan dan keamanan darah untuk disumbangkan kepada pasien yang membutuhkan, tetapi juga harus menjaga keselamatan pendonor. Itu. Jadi betul-betul yang orang yang akan mendonorkan darah itu kami screening baik-baik. Jangan sampai sesudah itu ada efek samping tiba-tiba. Banyak kejadian juga ya, enggak peduli dia sipil atau militer, pingsan sesudah Habis donor. ya. Oke. Reaksi ya. vagal itu biasanya karena tiba-tiba keluar begitu banyak Darah, ya. dari tubuh
belum cukup kembalinya darah ke otak, dia sudah langsung berdiri jatuh dia. Oh. Kemudian ada juga kejadian orangnya pingsan karena melihat darah orang lain. Oke. Ya, dia sebenarnya sudah berhasil mendonorkan darah, tetapi karena dia lihat yang di sebelah itu, DP darah enggak sengaja Keluar Tambah. gitu ya. Tahu dia. Oke. Kemudian ada yang kejadian di luar, efek sampingnya sesudah dia mendonorkan darah terjadi edema, terjadi bengkak-bengkak pada itu seharusnya dia telepon kepada petugas yang melakukan. Itu penanganannya gampang sebenarnya, hanya dikompres saja. Kemudian posisinya lebih tinggi dari badan supaya lebih diserap itu resapan darah yang keluar dari pembuluh darah, dan jangan lupa tetap digerakkan. Kalau dia tetap, karena dia nyeri tetap mempertahankan posisi begini, bisa kaku dia. Ada kejadian begitu. Oke. Jadi betul-betul pendonor itu kami jaga kesehatan tubuhnya, jangan sampai gara-gara dia mendonor dia jadi korban. Jadi karena menolong. Oke, mau menolong tapi justru jadi Malah jadi korban. Ya. Prinsip dalam menolong orang kan jangan sampai menambah korban begitu. Tambah-tambah urusan dong. Oke, jadi Bu Grace seperti itu ya Bu Grace ya, ada beberapa tadi efek sampingnya tapi penanganannya sudah yang penting kalau ada sesuatu yang kurang Laporkan enak kami. lapor saja. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau yang mungkin juga tidak hanya di Tomohon, mungkin ini Dokter Harold yang belum ada fasilitas tetapnya, gedung tetapnya, silakan. Memang ya ini tergantung juga kebijakan pemerintah kabupaten kota. Ya kita berharap kedepannya aman-aman saja bisa terlaksana. Kalau bicara Tomohon saya juga kurang tahu jelas sebenarnya. Oke, permasalahannya apa kira-kira? Ya mungkin ada masalah apa. Cuman ya sejauh itu masih pastinya untuk unit transudara suatu tempat yang bisa mudah dijangkau. Ya, jadi kalau ada kebijakan dari pemerintah mungkin pasti ya saya rasa tidak ada pemerintah yang akan menyusahkan masyarakat. Betul. Pasti akan berusaha yang terbaik lah buat masyarakat. Artinya memang kalau untuk fasilitas-fasilitas, katakanlah fasilitas publik untuk pelayanan kepada masyarakat, memang itu harus menjadi sebenarnya prioritas pemerintah, termasuk PMI sendiri di Minahasa Utara, kemudian ya kalau di sini sudah banyak mungkin ya Steve, di Malalayang, kemudian kalau di Tomohon itu yang katanya pindah-pindah akhirnya itu bikin, mungkin itu salah satu alasan kenapa masyarakat tuh jadi malas, karena mau suka piba donor hilang-hilang nih tampai. Termasuk tadi Steve yang ketidakinginan masyarakat untuk berdonor itu karena ya itu tadi stigma-stigma yang tadi kita mungkin sudah bicarakan mengenai. Tapi mudah-mudahan dengan dialog kita pagi ini juga bisa menyadarkan masyarakat kalau ternyata sudah dijelaskan oleh Dokter Harold inilah ya masalah-masalahnya, sehingga bisa membantah juga stigma yang beredar di masyarakat. Betul, artinya memang tadi Steve ya kekurangan ketidakinginan masyarakat sebenarnya untuk berdonor. Tapi salah satu mungkin seperti saya mungkin Dok, takut jalan atau bagaimana sampai dia takut mau berdonor. Mungkin ada istilahnya tips gitu untuk orang-orang yang ingin berdonor. Ada kan yang kayak kita termasuk takut dengan jarum. Sedangkan jarum yang kecil takut, apalagi sama dengan jarum karong Dok. Betul. Kira-kira seperti apa? Atau mungkin minimal badan yang harus sehat, tinggi badan sekian harus mencukupi agar supaya memang masyarakat juga kita badan misalnya tinggi badan cukup sehat. Gampang sebenarnya. Kebetulan saya dengar RRI tadi pagi iklan tentang donor darah keren juga tentang Superman, jadi superhero. Iya. Kasarnya tidak perlu menjadi superhero kita untuk jadi pahlawan. Oke. Iya kan? Cukup dengan donor darah saja itu sudah cukup membantu. Iya. Jadi yang penting mindset kita. Kita ingin membantu orang, membantu untuk kemanusiaan, pasti bisa ini. Badan bagus. Oke. Karena memang saya pernah berdonor 2 kali, itu pun emergency. Iya. Dengan kondisi yang memang terpaksa waktu itu ya. Terpaksa. Karena itu mindset sebenarnya. Ketika kita fokus akan ketakutan kita, pasti kita tidak ingin donor. Tapi ketika kita fokus untuk kemanusiaan, pasti kita lupakan ketakutan kita. Oke, baik. Terbukti. Ya, yang harusnya betul, takut, kan? akhirnya karena alasan kemanusiaan ingin donor tidak mau jadi berani. Oke. Dan ini juga mumpung kita masih di dialog pagi ini di Forum Kauno Setetes Darah Membantu Sesama, silakan Dokter Harold mungkin kepada masyarakat Sulawesi Utara yang sementara mendengarkan, menyaksikan kita, bisa diajak juga biar berani juga untuk bisa mendonorkan darah. Iya, betul. Penting sebenarnya donor ini, selagi kita masih bisa mendonor, ayo kita mendonor. Karena kita juga punya waktu expire.
ketika udah masuk lansia, ketika kita Nah. justru butuh darah, tentunya prinsip utama menolong orang kan harus pastikan kita dalam keadaan aman. Betul. Iya, jangan menambah kesulitan setelah mendonor. Nah, gitu. justru kita butuh darah, nggak mungkin kita mendonor. Jadi ketika kita masih sehat, marilah kita mendonor. Ini hal yang positif. Selain bagus buat diri kita, kita membantu orang. Dan ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Orang pendonor itu pasti sehat. Oke. Karena secara rutin 2 bulan, 3 bulan mendonor. Betul. Tensi pasti teratur, ya kan? Darah pasti layak dipakai. Oke. Dan paling itu ya tidak punya infeksi menular. Betul. Oke. Terhindar dari AIDS, HIV, sifilis ataupun hepatitis. Sudah pasti bebas dari Iya, penyakit. karena di screening gratis malah. Oke. Artinya darah juga terganti ya, sirkulasi Iya, darah juga itu. jadi lebih sehat mungkin, badan Ya, jadi lebih sumsum sehat. tulang juga bekerja dengan Oh, baik. manjo badon kalau begitu. Nah, nanti saya timbang dulu, jangan-jangan saya tidak 55 kg. Berarti Dokter 45. Stephen, berarti Dokter Stephen feedbacknya ini kita tunggu RRI kapan? Iya, kapan? Mengundang Dokter Stephen. Oke. Kita biasanya di bulan-bulan September. September September. biasanya. Oh, hari iya. lahir, hari Hari- Hut katakanlah. Iya. Dokter Stefan, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat? Iya, saya hanya mengutip satu pesan dari salah satu pesan dari donor darah sedunia bahwa malaikat itu adalah mereka yang rela menyelamatkan nyawa orang lain dalam situasi mendesak. Oke. Jadi kalau kita menjadi pendonor darah sukarela, kita mungkin menjadi malaikat bagi orang yang membutuhkan, yang saat mendesak. Kita seperti tadi ditegaskan tidak perlu menjadi superhero, Superman. Cukup menjadi pendonor, Anda sudah pahlawan, Anda sudah malaikat bagi orang lain. Oke. Sebab darah itu adalah pemberian diri kita, tanda kasih kita kepada orang lain. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena itu pasti akan Tuhan gantikan dalam 2 bulan itu terpulang lagi kembali. Lebih sehat malah. Lebih Dok. sehat malah. Dan orang yang mendonorkan darah itu hidupnya relatif bebas stres. Seperti tadi kan, tadinya takut jarum suntik. Setelah dia melaksanakan donor darah, dia udah bebas dari rasa takut. Jadi rasa takut apapun tantangan di dunia ini dia bisa atasi, saya percaya. Karena yang paling berbahaya saja dia tidak takut, apalagi yang lain. Ini stigma luar biasa ya. ini. Ya mudah-mudahan setelah ini rekan saya ini jadi lebih berani lagi terhadap ini. Baik, terima kasih Dokter Stefan. Terima Dr. kasih Harold, semua. ya, dan memang jadi momen penting di hari ini, Hari Palang Merah Internasional ya. Jadi bisa mengajak Anda semua juga untuk bisa berbagi. Mungkin kalau misalnya kita tanya berbagi harta agak susah, berbagi darah yang memang berbagi setiap darah. manusia punya Ya. darah. Kalau memang qualify, kenapa tidak kemudian untuk menolong sesama? Baik, Steve. Dan pendengar, kita sudah di penghujung ini. Terima kasih Dok atas waktunya sudah hadir Terima kasih. di RRI. Semoga apa yang kita bahas tadi, informasi-informasi yang mungkin masyarakat tadi mendengar atau mungkin melihat lewat live streaming kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin seperti kata Dr. Harold tadi, makin banyak masyarakat yang ingin berdonor, terutama yang seperti saya mungkin ini yang punya stigma takut jarum, sudah katakanlah sudah berani setelah mungkin kita mendengar informasi Betul. pada Dan pagi hari ini. kedepannya Steve. tidak ada lagi kemudian habis stok darah. Oke. Oke. Baik, karena semakin banyak yang mendonorkan darah, semakin banyak juga stok darah. Ya. Oke, untuk itu terima kasih Dok sudah hadir. Saya kasih. bertugas Calvin Wisang, rekan saya. Steve Kolibu juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Sampai jumpa di Forum Kawanua dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, salam kemanusiaan.